kabar? Besar harapan ibu kalian dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas struktur sosial. Ya, jadi struktur sosial itu ada dua. Tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai diferensiasi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa-siswi kami diharapkan mampu memahami apa itu struktur sosial dan juga tipe-tipe struktur sosial dan juga mampu memahami diferensiasi sosial. Yang kedua, dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati, mampu untuk memahami diferensiasi sosial dan juga menciptakan kesetaraan di dalam masyarakat. Untuk lebih memahami materi kita, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Di dalam bahasa Inggris kalian pasti pernah mendengar kata different ya. Different ini artinya adalah berbeda. Sementara dalam sosiologi, diferensiasi sosial ini merupakan perbedaan pada anggota masyarakat secara horizontal, di mana artinya pembeda ini masih memiliki derajat maupun tingkatan yang sama. Seperti yang kita ketahui sendiri, garis horizontal itu adalah garis yang sejajar, garis yang ditarik dari kiri ke kanan, artinya garis lurus yang sama rata, sederajat ya. Nah, contohnya adalah perbedaan yang ada pada masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, etnis maupun pekerjaan. Seperti Indonesia. Ya, Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya ataupun yang memiliki keanekaragaman suku, profesi, ya, agama. Nah, tetapi Indonesia ini memiliki salah satu bisa dikatakan ideologi Pancasila ataupun mereka memiliki istilah Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan itu tidak menghalangi ataupun tidak menentukan derajat seseorang ya. Nah, lalu bentuk diferensiasi sosial yang pertama dilihat dari segi jenis kelamin. Perbedaan antara laki-laki maupun perempuan bersifat horizontal karena hanya menyangkut bentuk serta sifat dasar yang berbeda dari jenis kelaminnya. Walaupun begitu, terkadang ada pandangan yang menilai bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan dan dapat melakukan pekerjaan berat. Ya, memang kalau dulu sebelum adanya emansipasi wanita, perempuan ini tidak bebas dalam menempuh pendidikan ataupun mendapatkan pendidikan atau bahkan tidak bisa sembarangan dalam memilih pekerjaan. Berbeda dengan zaman sekarang, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama baik itu dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang profesi. Ya, karena bisa dikatakan pada masa sekarang ini pemimpin negara pun sudah pernah ada perempuan, khususnya di Indonesia. Nah, atau bahkan seperti yang kita ketahui pada masa sekarang, koki. Koki juga sudah banyak laki-laki, bukan berarti ketika laki-laki itu melakukan profesi yang biasanya dilakukan oleh para perempuan, contoh misalnya desainer, koki, bukan berarti mereka itu merupakan bagian dari lelaki yang dianggap sama dengan perempuan. Ya, itulah artinya sederajat, sama. Ya, lalu yang kedua adalah dari segi klan ataupun klan. Klan ini merupakan suatu satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Anggota klan tersebut tergabung karena didasari pada hubungan darah maupun garis keturunan atau genealogis. Ya, kita sudah pernah mempelajari garis keturunan patrilineal, matrilineal, dan juga bilateral. Ya, patrilineal ini merupakan garis keturunan yang dilihat
dari pihak laki-laki, khususnya pada masyarakat Batak yang hingga kini masih menerapkan sistem marga, di mana pada umumnya marga anak merupakan keturunan dari bapak. Inilah yang disebut dengan patrilineal. Sementara matrilineal ini adalah garis keturunan yang diambil dari pihak perempuan ataupun ibu. Biasanya ini di Padang, suku Minangkabau ya. Kalau dia perpaduan antara ayah dan ibu itu parental ataupun bilateral, yaitu pada masyarakat Jawa. Nah, lalu yang ketiga, suku bangsa. Bentuk ketiga dari diferensiasi sosial adalah suku bangsa. Suku bangsa terbentuk karena kesadaran individu yang ditandai dengan adanya kesatuan pada karakteristik, pola perilaku, adat istiadat, asal-usul, serta kebudayaan. Lalu yang keempat ada ras. Ras ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ras Australoid, di mana ras ini memiliki ciri khas fisik yaitu tubuh sedang dengan rambut keriting, mata yang hitam, bibir tebal, serta kulit berwarna hitam. Ya, ini yang kedua adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini merupakan ras yang memiliki ciri khas fisik berambut lurus, mata yang sipit, memiliki kulit berwarna kuning dan juga bibir yang tipis. Ya, yang ketiga adalah ras Caucasoid ataupun Caucasoid. Ya, biasanya lebih sering disebut ras Caucasoid. Nah, ras Caucasoid ini merupakan ras yang memiliki ciri khas fisik yang umumnya dimiliki oleh penduduk asli di wilayah Eropa maupun Asia Utara termasuk juga Indonesia ya. Lalu yang terakhir adalah ras Negroid, adalah ras yang memiliki ciri khas fisik yang umumnya dimiliki oleh penduduk asli dari wilayah Afrika serta bagian wilayah Asia. Lalu yang berikutnya adalah agama. Agama memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman untuk kehidupan manusia, di mana semua agama mengatur serta mengajarkan kebaikan. Agama juga mengatur hubungan baik antara manusia serta hubungan manusia dengan Tuhan yang diyakini. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa agama yang sudah diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi kalian pasti pernah mendengar Parmalim. Nah, Parmalim ini Bu, apakah mereka termasuk bagian dari agama? Ya, jawabannya belum, karena mereka masih belum diakui negara, jadi mereka masih termasuk kategori kepercayaan. Lalu yang berikutnya adalah profesi. Profesi ini merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, setiap profesi tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor pembeda yang menentukan bahwa individu dengan profesi tertentu memiliki derajat atau tingkat yang lebih tinggi. Karena setiap profesi yang ada di masyarakat berjasa bagi kehidupan. Nah, bayangkan misalnya di Indonesia, ya, apa jadinya Indonesia tanpa profesi guru? Ya, atau misalnya apa jadinya Indonesia tanpa profesi sebagai dokter? Jadi, segala profesi itu memiliki tingkat kesederajatan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi semua profesi yang ada di dunia ini dibutuhkan dan juga berguna. Ya, nah jadi kesimpulannya diferensiasi sosial ini adalah perbedaan masyarakat secara horizontal atau perbedaan yang sama. Bagaimana maksudnya? Sudah jelas berbeda tetapi sama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan yang sederajat, di mana artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi demikian materi kita untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian mampu memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan juga Ibu mau bertanya, nilai karakter apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, nanti silahkan dijawab di Google Classroom mengenai tugas-tugas kita hari ini.
Demikianlah, terima salam dari Ibu, salam sehat, salam SFB. Semangat, fraternitas Dina. Terima kasih.